Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Albilesta Febriana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi penelitian. Yuk simak video lengkapnya. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari. Pertama, pengertian metodologi penelitian. Yang kedua, tujuan penelitian. Yang ketiga, fungsi penelitian. Yang keempat, karakteristik penelitian. Yang kelima, jenis-jenis metodologi penelitian. Dan yang terakhir, langkah-langkah penelitian. Materi yang pertama, pengertian metodologi penelitian. Secara umum, metodologi penelitian dapat diartikan sebagai proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Metodologi ini berisi tentang metode-metode ilmiah, langkah, jenis, sampai kepada batas dari metode ilmiah. Sedangkan penelitian merupakan suatu usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan melalui bukti-bukti fakta dengan tata cara kerja ilmiah tertentu yang krisis dan terkendali. Materi selanjutnya tentang tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian itu yang pertama untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Yang kedua, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada. Dan yang ketiga, untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Adapun fungsi dari penelitian itu sendiri, yang pertama untuk menyediakan fakta berdasarkan pendekatan bidang ilmu yang hendak diteliti. Yang kedua, memperoleh jawaban atas pertanyaan atau memberikan pemecahan masalah. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu serta penjelasan yang lebih lanjut dari suatu bidang ilmu. Yang keempat, pengujian dari kebenaran dan tolak ukur dari penelitian. Yang kelima, mencari hubungan sebab akibat dan merumuskan prinsip-prinsip umum dan mendapatkan makna dari suatu masalah yang hendak dipecahkan. Dan yang terakhir, untuk mencari serta memberikan kebijakan ataupun saran. Kegiatan penelitian harus memiliki beberapa karakteristik tertentu. Adapun karakteristik penelitian, yang pertama bersifat ilmiah. Maksudnya ialah penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur dan menggunakan bukti-bukti yang meyakinkan dalam bentuk fakta yang didapatkan secara objektif. Yang kedua, prosesnya berkesinambungan. Hasil suatu penelitian dapat selalu disempurnakan dari waktu ke waktu melalui proses yang berjalan secara terus-menerus. Karakteristik yang ketiga, memberikan kontribusi. Kontribusi di sini maksudnya suatu penelitian harus terdapat unsur kontribusi ataupun nilai tambah terhadap ilmu pengetahuan yang sudah ada sebelumnya. Dan karakteristik yang keempat yaitu analitis. Suatu penelitian itu harus dilakukan dan dapat dibuktikan juga diuraikan menggunakan metode ilmiah dan ada hubungan sebab akibat antar variabel-variabelnya. Masuk ke materi inti yaitu jenis metodologi penelitian. Jenis metodologi penelitian ini ada 8. Yang pertama, metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu jenis metodologi penelitian di mana dalam penerapannya menggunakan data-data yang berasal dari hasil riset yang kemudian dianalisis. Dalam hal ini, hasil riset bisa berasal dari wawancara, pengisian kuesioner, dan suatu polling. Oleh sebab itu, metode kualitatif merupakan metode yang berasal dari sudut pandang partisipan. Yang kedua, metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang sumber datanya diambil melalui sampel yang bersifat matematis. Oleh karena itu, metode kuantitatif selalu identik dengan hitung-menghitung dan selalu berkaitan dengan angka. Yang ketiga, metode deskriptif. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang berkaitan dengan menulis, terutama dalam membuat suatu deskripsi. Dengan kata lain, metode ini merupakan suatu metode yang bentuknya berupa bahasa dan kalimat deskriptif. Meskipun begitu, dalam menggunakan metode ini juga perlu melakukan riset dan pengambilan sumber data yang valid. Yang keempat, metode eksperimental. Metode eksperimental adalah metode penelitian yang berasal dari suatu eksperimen.
Meskipun begitu, dalam menggunakan metode ini perlu juga untuk melakukan observasi data terlebih dahulu. Biasanya, metode ini digunakan untuk mencari sebab akibat dari suatu perilaku dari suatu data yang telah diobservasi. Yang kelima ada fenomenologi. Fenomenologi adalah metode penelitian yang digunakan untuk membahas dan menganalisis suatu fenomena tertentu. Oleh karena itu, sumber data yang digunakan pada jenis metodologi penelitian ini adalah suatu analisis yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, serta subjek yang sudah mengalami suatu fenomena. Yang keenam, survei. Survei adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan untuk mengetahui dan menganalisis suatu perilaku pada subjeknya. Pada umumnya, data dari metode ini berupa wawancara ataupun kuesioner, sehingga data yang dihasilkan lebih sering berupa angka. Oleh karena itu, metode ini juga sering dibilang kalau datanya bersifat kuantitatif. Yang ketujuh, metode grounded. Metode grounded adalah metodologi penelitian yang sering dipergunakan untuk melakukan penelitian atau riset pada bidang sosiologi. Dengan metode ini, maka hasil penelitian sosiologi bisa lebih jelas sehingga isinya sangat kompleks tapi tetap mudah dipahami. Yang kedelapan yaitu etnografi. Etnografi adalah salah satu jenis metodologi penelitian yang lebih sering digunakan pada penelitian yang berkaitan dengan perilaku ataupun tindakan sosial seseorang. Dengan metode ini, peneliti akan melakukan penelitian secara detail. Dan materi kita yang terakhir ialah langkah-langkah metodologi penelitian. Yang pertama, identifikasi topik penelitian. Yang kedua, tinjauan pustaka. Yang ketiga, perumusan pertanyaan penelitian. Yang keempat, rancang metode penelitian. Yang kelima, pengumpulan data. Yang keenam, analisis data. Yang ketujuh, penulisan laporan penelitian. Yang kedelapan, etika penelitian. Yang kesembilan, peer review. Dan yang kesepuluh, publikasi dan diseminasi. Demikianlah penyampaian materi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.